Bentar, Bapak. Nah, saya ulang. Semangat pagi, salam sehat semuanya, selalu tersenyum. Pada pagi hari ini bersama saya Yayu Siti Habsoh sebagai moderator pada kajian Islam pagi. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Ali Ramdhani SPPMT, Bapak Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji M. Zain MAG, Bapak Koordinator Komponen 3 PKB GTK, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, Bapak narasumber kita kali ini yaitu Bapak Dr. Haji Mulyawan Safwandi Nugraha MAG, segenap panitia pelaksana kajian Islam pagi program GTK Madrasah Berbagi, Bapak dan Ibu kajian keislaman yang hadir dalam kajian hari ini dimanapun berada, hadirin wal hadiroh yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada pagi hari ini Senin 27 Desember tahun 2021 kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga bisa berkumpul bersama dalam mengikuti kajian Islam program GTK Madrasah Berbagi. Untuk itu, mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama membacakan Al-Fatihah. Ilhadiniyah likulliniyati sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, sebelum kita menyimak kajian pagi kali ini, izinkan saya sebagai moderator membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita hari ini. Baik, mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae Bapak ya Pak. Baik. Nama lengkap Dr. Haji Mulyawan Safwandi Nugraha MAG MPD. Beliau beralamat di Ciaul, Jalan Amubawa Sasana nomor 38, Komplek Kolam Renang Tirta Adam, Subang Jaya, Cikole, Kota Sukabumi. Nomor handphone mungkin nanti ada yang memerlukan 0856 5911 7577. Saat ini beliau bekerja di bagian Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dengan kantor di Jalan Muhammad Husni Tamrin nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat. Pendidikan beliau menamatkan SMA di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, kemudian S1, S2 di IAIN atau UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S2, beliau 2, berarti S2-nya di UNJ, dan S3 di UPI Bandung tahun 2013. Kemudian pengalaman mengajar, ternyata beliau juga punya pengalaman mengajar sebagai guru, mulai dari MD, SMP, MA, MTS, SD, MAN Cibadak, dan MA Al-Wasilah Warung Kiara Sukabumi. Beliau juga pernah menjadi kepala sekolah di SMK Mutiara Cendekia Kota Sukabumi, pengawas sekolah madya pada madrasah di kantor Kemenag Kabupaten Sukabumi. Beliau juga sebagai dosen di STAI Sukabumi, di Institut Madani Nusantara Sukabumi, di STAI Samsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi, kemudian di STIPSIP, di STKIP, dan di STAI, kemudian di IMN, dan di STAI Samsul Ulum Gunung Puyuh Sukabumi.
Aktivitas beliau sampai saat ini ternyata sangat aktif di berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan GKM, Research and Literasi Institute, kemudian di Nahdlatul Ulama, di ICMI, Asosiasi Dosen Indonesia, Asosiasi Dosen dan Ahli Republik Indonesia, Perguruan NU, Perkumpulan Guru Madrasah seluruh Indonesia di Kabupaten Sukabumi, Ikatan Guru Indonesia, Fitra Sukabumi sebagai Direktur Eksekutif, Ketua Penilaian Buku Pendidikan Agama Balitbang dan Diklat Kemenag RI, Editor Insight, Ketua Dewan Redaksi Jurnal Lektur Keagamaan, kemudian Dewan Redaksi Majalah Lidik Balitbang dan Diklat Kemenag RI dari 2020 sampai saat ini. Itu sebagian dari kurikulum vitae dari pemateri kita kali ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan Bapak untuk menyajikan kajian Islam pagi-pagi hari ini. Terima kasih, dipersilahkan Bapak. Terima kasih Bu atas kesempatannya, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Islam, Bapak Direktur GTK Madrasah, penanggung jawab kegiatan Guru Madrasah di Direktorat Pendidikan Islam, Bapak dan Ibu guru-guru hebat di madrasah dari semua jenjang, ataupun juga insan dan juga warga madrasah yang berbahagia. Izinkan saya hari ini berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya jalani, saya lakukan, dan ini menyangkut di dunia pendidikan juga, namun berbeda porsi, yaitu dalam konteks kepentingan pengembangan bahan ajar dalam buku pendidikan agama yang mungkin buat guru adalah bagian yang biasa. Tapi bagaimana kemudian buku itu diproduksi, buku itu dibuat, buku itu dinilai, itu mungkin belum menjadi bagian yang keseharian dilakukan oleh Bapak Ibu. Izin saya men-share screen materi. Di sini tidak ada pilihan ini kecuali ini ya. Mudah-mudahan sudah terlihat, Bu. Ya. Tema yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua adalah tentang layanan penilaian buku pendidikan agama dan moderasi beragama. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa ketika bicara Kementerian Agama, kita lihat bahwa visi misi Kementerian Agama berdasarkan Renstra dari 2020 sampai 2024, di sini ada misi, ada visi, ada misi, dan ada tujuan. Nah, di bagian kedua di sini ada memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama untuk di misi. Untuk di tujuannya, ini ada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Nah, nanti masuknya dari mana ketika bicara tentang penilaian buku? Ini terkait dengan tujuan Kementerian Agama sendiri. Ini Bapak Ibu perlu paham dan perlu tahu juga, jangan sampai nanti kita tidak memahami ya hal-hal yang sifatnya substansi seperti ini. Salah satunya di sini ada peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, kemudian peningkatan dalam menjalankan ibadah, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, ada peningkatan umat beragama dan menerima layanan keagamaan. Nah, ini ada yang keempat, peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas. Kemudian ada peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif. Dan yang terakhir, peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani, dan responsif. Terkait dengan bagian kita, itu ada di bagian
tentang yang keempat dan juga yang kelima. Nah, lalu permasalahan apa yang kita sedang hadapi dalam hal ini, Pak? Pertama adalah bahwa kita menghadapi tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam hal beragama. Tetapi dalam pemahaman dan pengamalan agama itu kurang mendalam. Maka jika terjadi banyak konflik, baik secara vertikal ataupun juga horizontal, salah satu penyebabnya adalah pemahaman dan pengamalan agamanya kurang mendalam. Tapi keinginan untuk mempelajari agama sangat tinggi. Sehingga ini masuk ke yang bagian kedua. Permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah bahwa antusiasme masyarakat tinggi, tetapi pemahamannya kurang, yang menyebabkan munculnya sikap ekstrim dan juga intoleran. Sehingga yang terjadi justru orang yang kita lihat adalah perdebatan-perdebatan yang membahas konten-konten agama. Bapak Ibu, pasti kalau kita punya grup-grup di WhatsApp gitu ya, ataupun juga di medsos lainnya, gitu, di platform lainnya, selalu muncul kalau misal menjelang tahun baru 1 Januari dan juga Natal, pasti ramai tentang hukum mengucapkan Natal. Itu 1 minggu sebelumnya pasti ramai terus, Pak. Terus ramai. Sehingga diulang lagi. Bahkan mungkin kalau Anda pernah mendapatkan pesan itu 3 tahun yang lalu, itu muncul lagi ketika mau tahun sekarang nih, 2021 contoh. Dan sepertinya tidak pernah berakhir. Sehingga sepertinya salah sekali ketika berbicara tentang masalah seperti itu. Sehingga yang terjadi, Bapak Ibu, praktek kerukunan lokal itu banyak, tapi konfliknya masih terjadi, Pak. Bapak Ibu sebagai insan-insan madrasah, apalagi guru-guru di pendidikan agama Islam contohnya, atau guru di madrasah lah, saya ingin mengatakan begitu, ada tanggung jawab moral kita, Pak. Bagaimana kita menghadapi itu dan menyampaikan gagasan-gagasan menghadapi persoalan konflik dan juga menghadapi intoleransi yang muncul dalam masyarakat kita. Nah, maka agama sebagai sumber inspirasi kerukunan, tapi belum banyak digali dan diajarkan. Karena fokusnya pada ritual agama saja. Nah, ini mungkin perlu kita sebagai umat Islam jangan sampai hal ini menjadi persoalan yang terus-menerus dan tidak pernah ada solusinya. Nah, kemudian Kementerian Agama dalam prioritas nasional ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada KP1 di program nasionalnya, ada penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat, Pak. Moderat itu berarti la gharbiyata wala syarqiyata, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke timur, tidak ke barat, tapi dia ada di tengah. Penguatan sistem dalam konteks pengembangan kurikulum, materi, dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru. Ini kalau dalam konteksnya di pendidikan, Pak. Nah, dalam rangka itu, maka kerangka kebijakan apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini? Isu strategisnya, Bapak Ibu, masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, toleran, untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Ada kesan bahwa umat Islam itu tidak toleran ketika melihat perilaku-perilaku yang cenderung reaktif terhadap hal-hal yang berbau dengan budaya yang berbeda dengan dirinya. Nah, ini padahal Islam sendiri mengajarkan Islam yang wasatiyah, Islam yang pertengahan, Islam yang memberikan kesan damai. Bukan hanya pada proses menjalankan ritual agama, tapi juga dalam aspek sosial. Lalu, bagaimana kemudian arah kebijakan ketika ada isu strategis masih lemahnya pemahaman tersebut? Harus adanya usaha untuk memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah. Tidak sedikit, Bapak Ibu, umat Islam sendiri melihat kebijakan moderasi beragama itu pun menyinyirkan, Pak, atau bahasa lainnya mungkin membuli. Apa itu katanya moderasi beragama?
ini katanya mau dibawa ke arah pemikiran liberal dan lain sebagainya. Sementara yang ngomong sendiri adalah umat Islam. Sangat wajar karena mungkin mereka belum satu frekuensi dalam memahami. Karena ketika kita terbiasa berinteraksi hanya dengan satu, sebut saja satu agama, satu suku, yang lokalnya tidak kemana-mana, mungkin persoalan moderasi beragama belum terasa. Tetapi ketika muncul pada hubungan yang lebih luas, kita berinteraksi dengan orang yang berbeda agama dengan kita, orang yang beda budaya dengan kita, orang yang berbeda adat istiadat dengan kita, diperlukan pemahaman itu. Nah, sementara hari ini kita sangat mudah berinteraksi dengan itu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu bermedsos, bermedia sosial dengan platform apapun, di situ sudah tidak melihat bahwa kita sedang dalam satu agama yang sama, dalam satu suku yang sama, tapi berbaur menasional. Terkadang di sini ketidakmampuan kita memahami perbedaan itu membuat kita terasa jengah atau kaget gitu. Maka konflik muncul akibat jangan-jangan karena ketidaktahuan atau kekurang pahaman tentang perbedaan. Nah, sehingga harus dilakukannya penguatan terhadap aspek moderasi beragama yang dimaksud. Dan ini diperlukan juga oleh kita adalah ada tujuan yang lebih luas, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, dan toleran serta sejahtera. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita baca, Bapak Ibu bisa download sebetulnya di internet tentang ada buku putih khusus moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggali dan memahaminya dalam konteks seperti apa kemudian moderasi beragama itu dilakukan. Ternyata Bapak Ibu, aspek dalam konteks pendidikan itu bisa dilakukan dan memang lebih efektif dalam konteks ini. Seperti bicara di sini Bapak Ibu, ada aspek pendidikan bahwa regulasi tentang pengarusutamaan moderasi beragama, pembenahan kurikulum, penyiapan instruktur nasional, pembentukan komunitas, sinergitas, dan lain sebagainya, sampai dengan peningkatan literasi moderasi melalui pendidikan. Jadi, jangan-jangan tidak sedikit di antara kita di madrasah, mungkin persoalannya adalah karena di madrasah sendiri warga madrasahnya belum tersosialisasikan dalam aspek tentang moderasi beragama. Nah, ketika bicara tentang penilaian buku, Bapak Ibu, di mana letak penilaian buku? Salah satunya adalah ketika berbicara tentang ada 4 unsur radikalisme. Sebagai seorang insan madrasah, saya pikir di sini perlu kita mendalami sekali tentang isu ini, karena mau tidak mau jangan sampai terjadi. Ini pernah terjadi di tempat saya di Kabupaten Sukabumi, kurang lebih di tahun 2018-2019 lah, sebelum COVID itu madrasah aliyah negeri itu pernah ramai sampai dengan isunya menjadi nasional, gara-gara ada siswanya yang membentangkan bendera yang dipandang sebagai bendera dari organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah. Sementara siswa sendiri tidak tahu bahwa dirinya itu sedang dalam kondisi memegang bendera itu, sehingga ketidaktahuan itu menghebohkan akhirnya sampai ramai. Nah, ini kan terjadi di madrasah negeri akibat ketidaktahuan siswa. Pertanyaannya, gurunya pada kemana? Sampai bisa terjadi begitu. Jangan-jangan semua kita kecolongan ketika anak atau siswa itu lebih banyak memahami yang di luar sana melalui informasi bukan dari gurunya, bukan dari jalur pendidikan yang dia dapatkan di madrasah. Ini berarti ironis sekali. Nah, menurut Kementerian Agama terkait dengan unsur radikalisme itu ada 4 hal. Pertama terkait dengan intoleran dengan orang lain yang berbeda. Mengingkari fakta sosiologis kebinekaan. Ini menjadi salah satu ciri dari unsur radikalisme. Kemudian yang kedua, adanya konsep tafkiri yang mengkafir-kafirkan atau menyalah-nyalahkan pihak lain yang di luar kelompoknya. Nah, ini pun mungkin
perlu didalami kembali sebetulnya seperti apa konsep tafkiri yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga produk-produk fikih kita itu nanti Bapak Ibu bisa lihat cenderung ada kekhawatiran ketika berbeda antara apa yang dipelajari dengan apa yang dialami di masyarakat kita. Nah, ini diperlukan pemahaman bagaimana guru bisa mengaktualisasikan konsep-konsep dalam ajaran agama dalam ruang lingkup sosiologis keseharian. Kemudian ketiga, unsur radikalisme itu adalah memaksakan kehendak dengan berbagai dalil, termasuk dalil agama yang disalah tafsirkan. Jangan sampai terjadi insan madrasah, gurunya terutama, ini menjadi bagian yang memberikan pengaruh kurang baik kepada siswa dalam konteks menafsirkan ayat Al-Quran ataupun juga hadis terkait dengan nilai-nilai yang berbau atau menyerempet hal-hal yang terkait dengan radikalisme. Kemudian terakhir, yang keempat adalah radikalisme itu unsurnya adalah adanya cara-cara kekerasan baik verbalistik maupun fisik. Bapak Ibu, Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam konteks verbal ataupun juga fisik. Jadi hal inilah yang perlu kita ajarkan kepada murid kita, kepada siswa kita. Jangan sampai akibat dari berbedanya pendapat kita dengan orang mengakibatkan kita harus bentrok secara fisik hanya untuk memenangkan perdebatan itu. Nah, itu tidak elok dan sangat ironis jika itu terjadi di madrasah kita. Bapak Ibu, masuk dalam konteks strategi pendidikan Islam untuk di dalam Renstra disebutkan bahwa untuk jalur seperti ini ada pemerataan layanan, ada produktivitas daya saing, ada ideologi Pancasila, dan muncul lagi ada moderasi beragama. Apa itu maksudnya? Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah. Jadi yang dimoderasi itu bukan agamanya, tapi beragamanya, cara beragamanya. Ini yang banyak kesalahan itu dipahami bahwa yang dimaksud dengan moderasi itu agamanya dimoderatkan. Padahal bukan agamanya, tapi cara pandang kita tentang bagaimana beragama dalam konteks modern seperti ini. Nah, dalam Renstra juga disebutkan tentang apa saja program moderasi beragama di madrasah. Untuk pendidik ada diseminasi moderasi beragama dalam kegiatan IGRA, KKG, NGMP, ataupun juga Pokjawas. Ada insersi moderasi beragama pada kegiatan PPG dan PPKB. Jadi jangan sampai warga madrasah tapi memahami secara dangkal tentang moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sendiri. Ini kan ironis, Pak. Berarti Bapak Ibu dan kita semua perlu mendalami dulu konsepnya seperti apa, baru kemudian kita bisa diskusikan. Jangan sampai baca konsepnya saja belum, tapi sudah melakukan proses-proses yang sepertinya bertentangan. Padahal mungkin karena belum membaca saja konsepnya. Kemudian yang ketiga, adanya penyusunan pedoman moderasi beragama bagi guru madrasah. Dan yang keempat, guru madrasah berwawasan kebangsaan. Nah, inilah yang kemudian dilakukan dalam konteks kepentingan untuk bagaimana warga di madrasah paham tentang moderasi beragama sendiri. Termasuk untuk peserta didik, Bapak Ibu. Di sini ada penguatan wawasan kebangsaan juga, kemudian penguatan kurikulum RA sampai dengan aliyah yang berorientasi pada moderasi beragama dan penguatan karakter anti korupsi. Kemudian adanya evaluasi kurikulum PAI dan bahasa Arab yang berbasis pada pembentukan karakter dan moderasi beragama dan penanaman cinta NKRI pada lembaga-lembaga kesiswaan. Nah, hal ini dalam konteks kepentingan itulah maka Kementerian Agama berperan dalam melakukan upaya bagaimana memberikan pemahaman dalam praktik keberagaman yang moderat dan penuh toleransi dan kedamaian. Dalam konteks kepentingan saya hari ini menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang penilaian buku atau tentang buku pendidikan agama, dasarnya adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Jadi Bapak Ibu yang di madrasah perlu, ini juga mungkin sebagai bentuk sosialisasi, pemerintah dalam hal ini Presiden dan juga aspek kementerian-kementerian lainnya itu berharap bahwa dengan lahirnya
sistem perbukuan ini lahir buku yang bermutu, murah dan juga merata. Kalau Bapak Ibu hari ini di madrasah jarang mendapatkan buku-buku secara fisik dan lebih banyak buku yang bersifat e-book, ya, itu karena memang sekarang dalam rangka membuka akses agar bisa dibuka seluas-luasnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kerjasama dengan penerbit untuk mencetaknya dan itu dihalalkan. Jadi tidak menjadi persoalan. Yang penting bukunya dari Kementerian Agama karena itu buku teks utama yang nanti dari Kementerian Agama. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini di dalam undang-undang itu disebutkan di pasal 6 bahwa secara mandatori, arti mandatori itu secara kewajiban yang harus dilakukan, di pasal 6 itu mengamanatkan bahwa muatan keagamaan dalam buku pendidikan secara real menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama. Jadi muatan keagamaan berarti dari aspek kurikulumnya, kemudian dari aspek strukturnya itu ditanggung-jawabi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Kemudian lahir peraturan-peraturan lain yang menjadi dasar tentang penilaian itu, yaitu diantaranya adalah adanya PP nomor 75 tahun 2019 itu tentang juknisnya, peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 3 tahun 2017. Lalu ada PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 9 tahun 2018 tentang penilaian buku pendidikan agama. Nah, ini juga ada KMA 584, kemudian ada keputusan Kepala Litbang nomor 262 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penilaian buku pendidikan agama pada sekolah dan madrasah. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan aturan ini, maka semua buku yang dikeluarkan oleh baik pemerintah ataupun oleh masyarakat, dalam hal ini penerbit, sebelum beredar di masyarakat, wajib melakukan proses penilaian buku oleh Kementerian Agama. Jadi wajib, Pak, wajib. Dan mencantumkan tanda layak dalam buku itu sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa buku tersebut aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan Bapak Ibu, di tahun 2021 ini kita sudah selesai melaksanakan penilaian buku pendidikan agama dan tahap terakhirnya adalah mengeluarkan SK tanda layak untuk buku-buku yang lolos, ya, buku yang lolos. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa berbicara tentang penilaian buku? Nah, ini buat Bapak Ibu dan yang ada di madrasah, Bapak Ibu, bahwa kondisi sekarang telah terjadi transfer otoritas penilaian buku pendidikan agama dari Kemdikbud ke Kementerian Agama. Dalam hal ini karena lahirnya Undang-Undang Nomor 3 2017 dengan PP 75 2019. Kemudian hingga tahun 2020 Kemdikbud masih menilai buku pendidikan agama. Dan terakhir bahwa masih ditemukan konten kekerasan, radikalisme, anti Pancasila dan kesalahan tulis ayat dalam kitab suci di buku pendidikan agama. Jadi di sini kita tidak lagi bicara satu pendidikan agama Islam, tapi seluruh agama, ya, seluruh agama. Nah, kenapa sampai ditemukan konten kekerasan, radikalisme dan anti Pancasila serta kesalahan menulis? Salah satu diantaranya karena penulis ketika menulis buku diserahkan kepada penerbit, penerbit itu langsung mencetaknya dan langsung menjualnya ke sekolah atau ke madrasah. Akibatnya tidak terjadi proses pengawasan terhadap apa yang ditulisnya. Apakah yang ditulisnya itu benar atau salah atau tidak sesuai dengan kriteria dan lain-lain. Sehingga pernah terjadi kegaduhan. Bapak Ibu mungkin kalau mengikuti perkembangan tentang perbukuan itu sempat ramai banyak kasus tentang adanya satu buku agama yang isinya itu kok membahas tentang ajaran agama lain dengan bahasa yang vulgar dan berbeda. Sehingga ketika dibaca oleh umat yang agama itu kemudian diprotes. Atau bahkan ada satu buku, Bu, ya, logonya logo Kementerian Agama, kemudian ada logo kurikulum 2013, tapi isinya itu berbeda dengan KMA 183 dan 184. Dan itu beredar di madrasah. Nah, ini berarti Bapak Ibu yang ada di madrasah perlu, sekali lagi, perlu tahu, perlu memahami
buku mana yang perlu Bapak Ibu jadikan sebagai pegangan, dan bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa buku itu aman untuk dikonsumsi, baik oleh guru sendiri ataupun juga untuk siswanya. Bapak Ibu. Lalu kondisi kekinian juga, nah ini, bahwa jumlah penilai buku agama masih sedikit dengan tingkat keahlian dan pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga ini pun menjadi persoalan. Sementara diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat sendiri sangat terbatas jumlahnya. Sementara tingginya minat penerbit untuk layanan penilaian buku agama itu sangat tinggi. Untuk tahun 2021 saja, itu kurang lebih ada 2.112 buku, judul buku dari penerbit yang masuk di Kementerian Agama untuk dilakukan proses penilaian. Namun persoalannya adalah minimnya anggaran kementerian untuk layanan penilaian buku pendidikan agama. Ini pun menjadi persoalan karena penerbit tidak serupiah pun mengeluarkan uang untuk melakukan proses penilaian ini. Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Walaupun ini sebetulnya menjadi kelemahan juga, salah satunya adalah karena produksi dan juga distribusi buku itu semakin cepat sehingga diperlukan kecepatan juga untuk melakukan proses penilaian. Sementara Kementerian Agama hanya dalam 1 tahun itu hanya 1 kali saja melakukan proses penilaian buku, sehingga sedikit menyulitkan sebenarnya dalam konteks kepentingan bagaimana mendistribusikan buku ini secara lebih luas. Nah, Bapak Ibu, penilaian buku agama itu kenapa bisa disebut memperkuat moderasi beragama? Tujuan dari penilaian buku adalah untuk memastikan bahwa buku-buku tersebut tidak mengandung ajaran anti Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45, tidak mengandung pornografi, radikalisme, dan juga paham keagamaan yang menyimpang lain. Nanti akan saya perlihatkan kepada Anda semua contoh-contoh di mana terjadi buku itu isinya ada mengandung itu, Pak. Yang mungkin oleh si penulisnya sendiri, dia tidak sadari bahwa itu mengandung itu. Tapi oleh penilai, oleh pengamat perbukuan, itu dianggapnya seperti itu. Termasuk Bapak Ibu, ketika berbicara tentang buku itu dibaca oleh siswa. Nah, ini persoalannya adalah lebih fatalnya di situ. Karena apa? Ketika sudah dibaca oleh siswa, maka jadi multitafsir. Sehingga yang tidak diharapkan adalah justru kalau terjadi hal seperti ini, terjadi kegaduhan juga di masyarakat. Nah, lalu ini contoh temuan buku pendidikan agama. Ini waktu buku ini diterbitkan oleh Kemdikbud, ya, oleh Kemdikbud. Ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di internet tentang di republika.co.id tentang bagaimana buku pendidikan agama ini menjadi soal. Ini tahun 2014 ada buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 SMA cetakan ke-1 tahun 2014. Dalam buku itu disebutkan tentang bangun dan bangkitlah wahai pejuang Islam. Salah satu halamannya mencantumkan orang yang tidak menyembah Allah adalah non-muslim dan kafir, boleh dibunuh. Nah, ini Bapak Ibu kalau dibaca oleh siswa, pemahamannya bakal jadi lain. Ini padahal karena buku itu ya dipegang oleh siswa, dibaca oleh siswa, dijadikan pedoman oleh siswa. Ini kalau ada lagi Pak, ini yang pertama contoh kasus. Ini yang kedua kasusnya di buku SKI kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah terbit tahun 2014 yang mencantumkan hadis yang mewajibkan perang terhadap orang lain yang berbeda agama sehingga orang lain tersebut memeluk Islam. Bapak Ibu bisa lihat di bukunya, itu di kelas 4 halaman 7. Bisa terbayang oleh kita, jika hal ini disampaikan kepada siswa tanpa mempertimbangkan konteks sejarah munculnya hadis tersebut, bagaimana hadis itu diriwayatkan dan sanadnya seperti apa, hal ini akan memicu timbulnya radikalisme. Radikalisme yang secara smooth, gitu ya, lembut itu diterapkan kepada siswa Madrasah Ibtidaiyah kelas 4. Bayangkan. Bahkan hadis tersebut itu akan memunculkan bahwa Islam yang radikal. Padahal dakwah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah jauh dari sikap intoleran. Bahkan sangat lemah lembut dan peduli terhadap sesama. Artinya di sini Bapak Ibu, pencantuman hadis pun di dalam buku ajar
ini harus memperhatikan betul tentang konteksnya seperti apa. Jangan sampai mentang-mentang ini hadis sudah terkenal, padahal bukan hadis, ini juga jadi persoalan. Kita sering mendengar ada orang menyebut anadopatu minal iman. Apakah itu betul-betul hadis? Ternyata bukan hadis, Pak. Sampai teksnya itu sendiri perlu dipahami. Cuma karena kita keseringan mendengar dan menganggap bahwa orang-orang banyak membahas tentang itu, dianggapnya itu benar. Padahal benar itu belum tentu karena banyaknya orang yang berkata hal itu. Mungkin kita juga perlu mengkaji tentang bagaimana status hadisnya, bagaimana konteksnya, ibaratnya asbabul wurudnya itu seperti apa. Sehingga tidak terjadi lagi pemahaman yang keliru. Jadi jangan sampai umat Islam keliru hanya memahami teksnya yang tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, ada lagi Bapak Ibu, di sini pernah terjadi heboh kasus buku PAI yang memuat ilustrasi Nabi Muhammad itu di Yogyakarta tahun 2012. Bahkan Ditjen Pendidikan Islam waktu itu mengeluarkan surat edaran sehingga Kanwil Kemenag DIY menarik puluhan buku PAI tersebut. Sekjen Kemenag pada waktu itu Pak Bahrul Hayat menegaskan bahwa stempel Direktorat Pendidikan Agama Islam pada buku itu palsu. Dan itu sudah sering terjadi. Artinya apa? Penerbit-penerbit hanya untuk karena kepentingan bisnis, kadang-kadang tidak sedikit melakukan proses penjiblakan, ada stempelnya bahwa telah dinilai oleh Kementerian Agama dan lain-lain. Padahal sama sekali tidak. Di sini ada penjelasan yang ramai. Biasanya karena ketidaktahuan, atau bahkan mungkin yang kita sesalkan adalah bukan karena ketidaktahuan. Jangan-jangan ada orang dengan kepentingan tertentu terhadap umat Islam, mereka sebarkan melalui buku yang mungkin jauh dari pengamatan pemerintah, dari jangkauan masyarakat yang paham. Ini menjadi persoalan-persoalan yang besar sebetulnya. Nah, Bapak Ibu, menilai buku teks pendidikan agama di sekolah dan madrasah yang belum dan sudah diterbitkan oleh Kemenag dan Kemlu banyak dilakukan terjadi di masyarakat kita. Sehingga menjadikan penilaian buku itu sebagai bentuk layanan publik, sebagai layanan kepada masyarakat bahwa pemerintah ingin menjamin buku yang beredar itu harus sudah betul-betul di-review, dinilai, kemudian juga diberikan simpulan dan juga tanda layak bahwa ini bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Artinya, pemerintah menjamin buku-buku teks pendidikan agama yang mengandung moderasi beragama dan sesuai dengan ideologi Pancasila. Bukan buku-buku yang justru ada unsur kekerasan dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba lihat yang lainnya. Sehingga menjadi urgen penilaian buku tersebut. Berarti Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu sebagai guru di madrasah, khususnya guru pendidikan agama, cobalah kita telaah buku-buku yang beredar itu. Apakah mengandung tadi unsur-unsur radikalisme, ujaran kebencian, mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pasti ada bentuk seperti pertanyaan, seperti apakah bentuk-bentuk yang anti Pancasila tersebut dalam penilaian, dalam penulisan buku. Kemudian seperti apakah yang mengandung unsur radikalisme itu? Seperti apakah juga yang mengandung ujaran kebencian, sara dan lain-lain. Nah, ini akan saya coba perlihatkan kepada Bapak Ibu salah satu contoh hasil penilaian nanti tentang buku yang sudah dilakukan di tahun 2021 ini. Nah, ini Bapak Ibu, dalam PMA nomor 9 tahun 2018 tentang buku pendidikan agama di pasal 8 disebutkan bahwa buku-buku yang beredar di madrasah dan sekolah dipastikan harus tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, tidak diskriminatif terhadap berdasarkan suku, agama, ras, dan atau antar golongan, tidak mengandung unsur pornografi, tidak mengandung unsur radikalisme agama, tidak mengandung unsur kekerasan, dan terakhir tidak mengandung ujaran kebencian dan penyimpangan lainnya. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak di pelajaran fikih contohnya itu terdapat ada contoh temanya tentang ibadah kurban. Nah, di kurban itu pasti cerita kurbannya namanya juga penyembelihan. Itu hanya untuk mengilustrasikan atau memvisualkan tentang proses itu, maka suka ada satu pisau atau goloknya,
lalu ada hewan yang sedang digorok dan lain-lain. Dalam konteks penilaian buku, gambar tersebut walaupun relevan dengan konteksnya, tetapi karena dikhawatirkan akan memberikan efek unsur-unsur kekerasan, maka hal tersebut dialihkan kepada bentuk yang lain. Itu terjadi seperti contohnya di Madrasah Ibtidaiyah di buku PAI-nya atau di SD dengan buku PAI-nya, kita menyarankan bahwa jangan sampai memperlihatkan untuk konteks tersebut ya, itu benda alat tajam yang dimungkinkan dapat dipersepsi lain. Atau ketika berbicara peperangan, bahasa lain, istilah perang tersebut sebetulnya dalam konteks pendidikan agama, terutama di pelajaran sejarah budaya Islam, itu sudah berganti nama karena istilah perang diidentikan, sekali lagi Bapak Ibu, diidentikan dengan pemahaman kekerasan. Walaupun dalam konteks sosiologisnya memang seperti itulah adanya. Rasulullah mengadakan perang dengan kaum musyrikin contohnya, dan terjadi proses yang namanya perang, ada pembunuhan ataupun juga yang lain. Tetapi dalam konteks buku pendidikan agama, hal tersebut tidak dimunculkan secara vulgar. Kenapa? Karena nanti berbeda dengan apa yang dialami oleh Bapak Ibu dan kita semua mungkin ketika dulu buku-buku tersebut muncul, kita mungkin tidak ada masalah, Pak. Karena apa? Informasi yang kita dapatkan tentang hal tersebut masih terbatas. Tapi hari ini, anak-anak kita, Pak, dapat mengakses berbagai informasi yang terkait dengan hal itu dengan cepat. Sehingga jangan-jangan siswanya jauh lebih ngerti tentang hal tersebut daripada gurunya. Bahkan mungkin terjadinya kesalahpahaman tafsir tentang hal tersebut akibat si siswa atau peserta didik tidak mendiskusikan dengan gurunya. Nah, makanya yang dikhawatirkan adalah tidak menginformasikan tersebut dalam bentuk visual di dalam buku. Karena nanti pun ketika dia dewasa membaca buku yang lebih sudah sesuai dengan usianya, pemahaman secara mentalnya jauh lebih bisa bisa dikendalikan ketimbang ketika dia masih seperti siswa di Madrasah Ibtidaiyah ataupun juga Sanawiyah ataupun juga di Madrasah Aliyah. Sehingga Bapak Ibu, urgensi dari penilaian buku sebagai layanan publik adalah harus dilakukan secara profesional, transparan, memiliki nilai akuntabilitas, sehingga meningkatkan yang selama ini literasi agama itu rendah, sehingga muncullah pemahaman tentang moderasi beragama. Jadi kalau saya boleh sedikit simpulkan Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu sebagai guru di madrasah membaca tuntas dari cover sampai dengan lampiran buku yang akan dibaca oleh siswa? Ini saya pikir dari mulai sekarang perlu kita jadikan bahan review kegiatan-kegiatan di MGMP atau di KKG untuk menjelaskan hal tersebut. Termasuk juga apakah ada bagian-bagian tertentu dari buku-buku yang ada yang dipegang oleh kita sebagai guru agama khususnya untuk kita pahami bahwa buku ini aman. Dan ketika Bapak Ibu temukan ada kesalahan, ada kekurangan dan lain-lain, Bapak Ibu bisa bersurat kepada Kementerian Agama, dalam hal ini KSKK, Direktur KSKK, kalau misalkan buku tersebut itu dikeluarkan oleh KSKK. Tapi kalau buku tersebut dikeluarkan oleh penerbit, Bapak Ibu silahkan juga bersurat kepada penerbit tersebut dan menyampaikan bahwa buku tersebut tidak layak dan harus diperbaiki. Jadi sebagai Bapak Ibu sebagai guru pun perlu memberikan penjelasan-penjelasan hal tersebut kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab memberikan kontribusi terhadap pemahaman pendidikan agama siswa-siswi kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan sebagai bagian dari kegiatan GTK Madrasah Berbagi saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada beberapa kekurangan yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mulyawan yang sudah memaparkan kajian-kajian ilmu mengenai pentingnya literasi dalam hal ini pedoman kita dalam menentukan kelayakan sebuah buku. Apalagi buku merupakan salah satu sumber pembelajaran yang sangat penting dalam program KBM ya Bapak ya. Izinkan saya sedikit menyampaikan resume materi kita hari ini, yaitu mengenai salah satu permasalahan yang muncul dalam kehidupan beragama kita adalah tingginya tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat terhadap pemahaman agama, tetapi dibarengi oleh pemahaman yang kurang, sehingga hal ini menyebabkan sikap yang ekstrim. Nah, salah satu hal untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan beberapa strategi, diantaranya adalah bagaimana meningkatkan literasi dalam kehidupan moderasi beragama, kemudian kajian-kajian keilmuan yang sedang kita ikuti saat ini juga ini mungkin merupakan salah satu solusi ya Pak ya, sehingga akhirnya kita memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang sedang kita kaji saat ini. Dan langkah yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita Kementerian Agama dalam hal ini menyediakan buku-buku, terutama buku-buku keagamaan, sehingga bisa memperkuat moderasi beragama. Itu mungkin inti dari kajian keislaman yang disampaikan oleh Bapak hari ini. Dan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Kemudian saya lihat di view, mungkin ada yang raise hand dulu. Ya, dari Bapak, sebentar ya Pak, dari Pak Ahmad Sugiarto, raise hand, dipersilahkan. Kemudian saya berikan kesempatan dulu untuk Bapak Ahmad Sugiarto yang kebetulan sudah minta izin untuk bertanya. Dipersilahkan Pak Ahmad Sugiarto. Oke, terima kasih Bu Mudato. Mohon maaf, ini saya kameranya mau dihidupkan, nggak bisa kayaknya. Ya, Pak, dengan host nggak di ini izinkan. Terima kasih Ustaz. Ini juga agak bingung Ustaz. Kebetulan kalau saya Bu IPA, jadi nggak ada kaitan secara langsung. Hanya saya melihat dari penjelasan Ustaz tadi, ini mungkin kejadian dalam tanda kutip kehati-hatian atau ketakutan yang berlebihan atau gimana lah kita menilai ini ketika materi-materi tertentu di dalam agama Islam yang mempunyai ciri khas gitu. Jadi kayaknya khas kayak kurban itu kayaknya di yang lainnya tidak ada itu, sehingga kalau divisualisasikan atau diilustrasikan ke yang lain kita juga bingung kayak kira-kira seperti apa nanti di buku. Kemudian kayak perang, kemudian mungkin kalau dikait-kaitkan juga akikoh juga ada kaitannya dengan penyembelihan, kemudian ketika kena sanksi dalam haji juga harus melakukan penyembelihan. Ini juga membingungkan, tapi tambah kabur gitu. Hukum Islam yang ada itu semakin termarginalkan. Anak-anak semakin tidak mengenal akan keaslian hukum Islam itu sendiri karena dikiaskan atau diilustrasikan yang lain. Ini sebenarnya ya terus terang Ustaz, bingungnya saya ini sebenarnya ada apa sih dengan dunia saat ini atau dengan Indonesia ini, ketakutan yang semacam menurut saya terlalu berlebih-lebihan. Hukum-hukum yang ada itu sampai tidak boleh dimunculkan. Mungkin kira-kira gimana Ustaz? Pandangan saya ini apakah memang berlebihan atau kehati-hatian atau gimana? Karena selama ini ketika dijelaskan tentang kurban, penyembelihannya harus memenuhi 3 yang harus dipotong, bahkan ditunjukkan dengan gambarnya, bagaimana ini jalurnya udara, jalurnya makanan, dan lain sebagainya. Ini tambah sulit untuk digambarkan kalau tanpa langsung gitu, langsung bentuknya, oh ini tenggorokannya kayak ini, dan lain sebagainya.
Ini bagaimana Ustaz untuk menyikapi hal ini agar umat Islam ini semakin tahu aslinya kayak ini dalam Islam. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Satu-satu atau gimana, Bu? Teknisnya mungkin bisa dijawab satu-satu, Bapak. Silakan. Ya, terima kasih, Bu. Betul, Pak. Jadi gini, bahwa dunia kita sudah berubah itu kita tidak bisa pungkiri. Bahwa cara siswa kita mencari informasi itu berbeda dengan cara anak-anak kita hari ini mencari informasi. Bahwa boleh jadi kalau kemudian ditampilkannya tidak sesuai dengan faktanya, nanti akan dipahami yang berbeda oleh anak didik kita. Justru kalau menurut saya, disinilah peran besar guru yang betul-betul bisa memberikan penjelasan yang detailnya seperti apa. Jadi sebenarnya ini ingin menyampaikan bahwa guru itu harus menjadi tempat bertanya siswa untuk bisa memuaskan hasrat siswa bertanya tentang hal-hal yang dia tidak pahami. Jangan sampai justru dari luar sana mereka mendapatkan informasinya. Tinggal persoalannya begini. Tadi saya sebetulnya bisa memaklumi kalau pernyataan tersebut bakal keluar. Seperti halnya pernyataan tentang kenapa tidak boleh, kalau Bapak Ibu melihat ada sekarang di mata pelajaran seperti di sejarah kebudayaan Islam, kemudian bicara tentang di fikih sendiri yang tadi dijelaskan seperti itu. Bahwa gambar-gambar itu, Pak, itu secara psikologis dan itu pun hasil riset akan mendorong orang untuk berperilaku dan melakukan hal tersebut. Sekali lagi, mungkin jumlahnya tidak banyak, bahkan mungkin sangat sedikit. Kalau misalkan mau kita bicara jumlah. Tetapi potensi itu ketika ada, itu akan memberikan penanaman sejak dini tentang hal tersebut. Pasti akan ada bertanya begini, masa ketika berbicara hewan kurban disembelih saja memperlihatkan pisau ataupun juga golok, itu akan memberikan pengaruh buruk terhadap unsur-unsur kayak kekerasan kayak gitu. Mungkin kalau kita berpikirnya nggak begitu. Kita berpikir mungkin begitu, Pak. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai guru dan lain-lainnya. Tetapi kita tidak melihat bagaimana ketika buku itu dibaca oleh siswa. Bagaimana ketika dia tidak memahami bahwa ketika dia memegang itu berbahaya, harus diberitahukan informasinya. Jadi saya memahami hal tersebut adalah bahwa jangan sampai terjadi seperti gini, Pak. Memegang senjata apapun bentuknya itu kalau tidak pada tempatnya dan tidak pada tujuannya akan berpotensi penyimpangan. Gitu. Sebetulnya ke sana saja persoalannya, Pak. Dan ketika dimunculkan seperti kasus ada perang, Pak, nih, kasus perang. Pertempuran memperlihatkan adanya tombak, adanya pedang, adanya benda-benda yang dipakai untuk perang, itu pasti kalau oleh si penilai buku atau dianggapnya mengandung unsur kekerasan. Sudahlah temanya tentang perang juga ditembakkan itu. Kalau tadi contohnya harus seperti apa yang ditampilkan? Mungkin yang ditampilkan dan dijelaskan itu aspek-aspek yang lain. Secara naratif mungkin bisa dijelaskan, tapi secara gambar tidak ditampilkan. Nah, kalau kemudian pertanyaannya untuk memahami tentang bagaimana proses penyembelihan itu harus kelihatan tenggorokan dan sebagainya, saya pikir ini bukan untuk siswa SD, Pak. Bukan siswa SMP juga, karena mereka tidak disuruh untuk jadi orang yang memotong juga. Informasi ini mungkin ada di buku-buku di luar sana. Jadi yang harus Bapak Ibu ketahui, yang dimaksud dalam konteks kepentingan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan itu adalah untuk buku yang memang beredar di madrasah dan sekolah. Adapun buku yang di luar itu, Bapak Ibu, seperti buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit lain, contoh tentang penyembelihan hewan kurban, ditampilkan gambar-gambar itu. Buku itu tidak beredar dan tidak menjadi konsumsi wajib oleh siswa, buku itu tidak masalah, Pak, beredar di luar. Ini yang khusus. Jadi yang saya bicarakan ini adalah buku-buku yang masuk menjadi bacaan siswa. Yang itu menjadi buku teks utama dan teks atau teks pendamping, baik teks ataupun juga non-teks, ketika berbicara tentang
tentang buku yang dipakai oleh siswa. Jadi kalau Bapak tadi menyebut apakah ini karena kehati-hatian, saya bisa menyebut mungkin ya kehati-hatian. Karena apa? Informasi dan sudah terjadi pergeseran pemahaman, Pak, antara kita dulu sebagai siswa, seperti Bapak Ibu, kalau belajar tarikh Islam dulu kan tidak ada masalah, Pak. Cerita tentang perang itu seperti apa, detail sekali gitu. Proses menghantamkan senjatanya seperti apa. Dulu mungkin tidak ada masalah. Gambar yang ditampilkan itu tidak masalah. Tapi ke sini Pak, pergeseran itu mulai muncul. Dan salah satu antisipasinya adalah bagaimana itu jangan sampai dengan secara vulgar muncul hal tersebut. Tentunya ini peran pentingnya tidak hanya di para penilai buku, tapi juga di Bapak Ibu gurunya sebetulnya untuk mengantisipasi itu. Jadi kalau tadi dikatakan apakah ini karena kehati-hatian kah, atau apakah ini khawatir kehilangan momentum mengajarkan ajaran Islam secara substansi? Saya pikir tidak juga, Pak. Karena di situ peran guru yang seharusnya justru lebih powerful untuk menyampaikan kepada siswa. Jadi jangan sampai guru itu tidak memiliki banyak peran hanya sebatas menyampaikan tugas-tugas saja. Tapi bagaimana guru pun itu menjadi tempat bertanya murid atau siswa ketika mereka mendapatkan masalah dalam pemahaman agama yang dia yakini. Saya pikir semua buku, termasuk buku tadi Bapak menyebut Bapak pegangnya pelajaran IPA atau pelajaran yang lain, saya pikir buku-buku tersebut juga Pak itu perlu dilakukan proses penilaian, dan Poskurbook dalam hal ini juga menggunakan konten yang sama atau kriteria yang sama menilai buku. Karena jangan sampai juga di buku-buku pelajaran bukan agama itu memberikan ilustrasi-ilustrasi yang mungkin salah kaprah atau tidak tepat dan lain-lain. Jadi sebenarnya walaupun pembahasan itu tentang pendidikan agama dan keagamaan yang beredar di madrasah dan juga sekolah, karena memang konten agama itu selalu menarik menjadi isu konflik yang memancing banyak persoalan. Makanya tugas kita adalah bagaimana memastikan apa yang dipahami oleh kita itu juga bisa diamalkan dengan salah satunya adalah buku sumber yang digunakan itu bebas dari hal-hal yang tadi diamanatkan oleh PMA nomor 9 tahun 2018. Mudah-mudahan sedikit banyak yang kita jawab. Kalaupun tidak, kita bisa diskusi lagi. Terima kasih Bapak jawabannya. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya ambil yang pertanyaannya hampir sama. Ada 2 orang penanya dari Ibu Siti Muawanah ya. Bertanya mengenai kalau begitu buku dari Kemenag yang sesuai dengan KMA nomor 183 yang bagaimana? Kemudian bolehkah suatu madrasah membuat buku tersendiri dengan istihadnya dan tentunya menyesuaikan dengan kurikulum Kementerian Agama? Oke. Itu pertanyaan berikutnya, Bapak. Ya. Terima kasih. Ibu siapa tadi, Bu? Ibu Siti Muawanah, Bapak. Siti Muawanah. Ya. Mungkin ada baiknya saya share screen tentang PMA nomor 9 tahun 2018 itu untuk menjawab, karena ini jawabannya ada di situ sebenarnya. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah apa? Sudah terlihat, Pak. Ya. Oke. Bapak Ibu bisa download ini Peraturan Menteri Agama nomor 9 tahun 2018 tentang buku pendidikan agama, Pak. Di sini ada penjelasan tentang apa itu buku teks dan apa itu buku non teks. Penjelasannya Bapak Ibu, buku teks pendidikan agama adalah buku pendidikan agama yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku pada jenis pendidikan umum, ciri khas agama, pendidikan kejuruan melalui jalur pendidikan formal dan non formal melalui jenjang pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah. Kemudian ada istilah buku non teks. Buku non teks pendidikan agama adalah buku selain buku teks pendidikan agama yang digunakan untuk memperkaya materi pendidikan agama. Saya ingin masuk ke buku teks, Pak. Nah, buku teks kalau di madrasah Bapak Ibu khususnya untuk buku pendidikan agama, buku teks itu dibagi 2, Pak. Ada buku teks utama, ada buku teks pendamping. Buku teks utama itu adalah buku teks yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Direktorat KSKK, Kemenag,
Dan itu buku pedoman yang digunakan oleh guru. Kalau untuk mata pelajaran yang lain, maka buku teks utama itu adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku yang diterbitkan oleh pemerintah itu disebutnya buku teks utama, karena itu pasti sudah sesuai dengan kurikulum. Nah, ada pertanyaan, kalau penerbit di luar pemerintah membuat buku yang ternyata susunannya sama dengan struktur di kurikulum, itu gimana Pak? Itu sebetulnya menyalahi aturan, Bu. Harusnya penerbit itu menerbitkan buku teks pendamping. Apa itu buku teks pendamping? Buku-buku teks yang materinya itu adalah pengembangan dari materi yang terdapat dalam buku teks utama. Tetapi persoalannya penerbit, ini juga dalam kasus secara sosiologis terjadi, jarang yang membuat buku teks pendamping. Dia malah menuliskan buku teks pendamping tetapi materinya itu adalah sama dengan kurikulum atau struktur yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sekarang apakah guru bisa membuat materi khusus tentang itu? Sebetulnya yang bisa dilakukan oleh guru adalah membuat pengayaan dari buku teks utama tadi. Jadi yang dilakukan oleh guru adalah membuat buku teks pendampingnya. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau buku teks utamanya itu sudah ada oleh pemerintah. Makanya kenapa buku teks utama itu ada buku guru, ada buku siswa, dibuat khusus oleh pemerintah. Nah, buku guru dan buku siswa itu hanya boleh dibuat oleh pemerintah. Tidak boleh dibuat oleh penerbit, nggak boleh. Karena memang itu aturannya. Jadi kalau misalkan guru nih, Pak, saya mau bikin buku, gimana? Ibu silakan bikin bukunya teks pendamping. Contoh buku teks pendamping itu begini. Di buku di pelajaran akidah akhlak kelas 10 itu ada materi tentang al-asmaul husna. Materi itu kemudian Bapak Ibu bisa buatkan buku khusus tentang kumpulan asmaul husna, khususnya buku asmaul husna. Jadi Anda membuat buku yang oleh anak dijadikan bagian dari bahan untuk memperkaya materi tentang asmaul husna. Itu seperti itu, Pak. Dan itu sebetulnya kalau buku teks pendamping berarti potensi guru untuk membuat tulisan itu sangat banyak sebetulnya. Jadi kalau buku teks teks utamanya satu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang dikeluarkan oleh penerbit termasuk guru ketika mau membuat buku itu silahkan membuat bagian yang khusus tentang pendalaman materi tersebut. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendapatkan pencerahan dari jawaban dari Bapak. Sebetulnya masih tersisa beberapa pertanyaan lagi, Pak, tapi ini mungkin akan menjadi sebuah nanti bisa dilanjutkan dalam kajian berikutnya ya Pak, mungkin bisa dibahas dengan tema yang sama karena ini ada masih banyak pertanyaan yang muncul di kolom chat, akan tetapi panitia punya waktu hanya sampai jam 6.15 ya. Bapak dan Ibu yang mohon maaf bagi yang pertanyaannya belum terjawab, tadi pemateri memberikan kesempatan, silahkan jika ada permasalahan boleh disampaikan langsung ke Direktur KSKK atau mungkin nanti insya Allah panitia akan menjadwalkan kajian yang sama untuk menambah pemahaman kita mengenai pedoman dalam penilaian buku ini ya. Ada beberapa yang intinya disampaikan oleh Bapak, diantaranya yaitu bagaimana peran seorang guru untuk melakukan penilaian terhadap buku sumber yang akan digunakan dalam pembelajaran sehingga buku sumber tersebut tentu memenuhi standar yang diinginkan oleh Kementerian Agama. Baik, mungkin itu untuk sementara kajian kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas pencerahan-pencerahannya. Terus terang saya sebagai pengajar dan mungkin rekan-rekan lain yang ikut dalam kajian hari ini, kami mendapatkan
sangat banyak pencerahan ya Pak ya, karena selama ini kami terus terang belum tahu ya standarnya seperti apa, kemudian terutama mungkin untuk mata pelajaran yang bukan kajian pendidikan agama. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan kami harapkan mungkin nanti ada kajian-kajian lanjutan mengenai bagaimana pedoman dalam penulisan buku yang sesuai dengan standar pendidikan yang diharapkan. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kajian ilmu pagi ini. Mudah-mudahan menambahkan keberkahan ilmu bagi kita, kemudian semoga Allah memberikan kesehatan, rezeki dan yang melimpah dan melampangkan semua urusan kita hari ini. Sebagai penutup, kita tutup dengan doa akhir majelis dengan membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Pamit Bapak Ibu, mohon Ya, maaf. terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sekali. Moderator.